Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan kalian semua tetap sehat dan tetap semangat walau belajarnya masih harus di rumah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan materi kita yang pertama pada semester ini, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep ruang dan pengertian interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Ruang dapat pula diartikan sebagai tempat terjadinya peristiwa baik alam maupun sosial dan peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Nah, setiap makhluk hidup di bumi ini itu memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Jika tidak ada ruang, maka makhluk hidup tidak punya tempat untuk hidup. Jadi, ruang, ingat ya, ruang itu adalah permukaan bumi yang merupakan tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Di situ sudah ada gambar bumi. Nah, yang berwarna hijau adalah tempat yang ditempati oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus juga ada rumah, ada hutan, dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan ruang. Nah, di ruang ini itu terjadilah berbagai macam peristiwa, baik sosial, sejarah, atau apapun itu. Jadi, ruang itu apa? Ya, ruang adalah permukaan bumi tempat tinggalnya makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya ada interaksi antar ruang. Jadi, kalau tadi kita berbicara tentang ruang, sekarang kita akan berbicara tentang interaksi. Ya, interaksi adalah hubungan saling mempengaruhi antara sesama manusia dalam proses kehidupannya. Jadi proses interaksi ini dapat berjalan karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi, saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri ya. Jadi kalau dikaitkan dengan antar ruang, berarti yang terjadi interaksi adalah manusia yang ada di ruang satu dengan ruang yang lainnya. Nah, terus interaksinya itu bisa berdasarkan potensi, misalnya sumber daya alamnya, komoditas yang paling banyak dihasilkan di suatu daerah dan daerah lainnya berbeda. Terus ada permasalahan, misalnya daerah kita kekurangan beras itu nanti akan dibantu dari daerah lain. Jadi, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang atau manusia, dapat juga barang atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuannya. Itu yang dinamakan dengan interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada interaksi langsung dan tidak langsung. Sama seperti interaksi antar manusia, yaitu langsung dan tidak langsung, itu sama ya. Jadi kalau langsung kita langsung bertatap muka dengan orangnya, atau misalnya kalau interaksi antar ruang berupa barang, tadi kita bisa langsung membeli barang di tempat tujuan. Misalnya kita kehabisan beras di desa A, kita bisa beli beras di desa B. Nah, dan kalau interaksi tidak langsung dalam hal antar ruang itu misalnya kita beras tadi kehabisan dan kita bisa beli di Pulau Jawa. Tidak perlu ke Pulau Jawa, tinggal menggunakan handphone, kita bisa membeli beras langsung dari Pulau Jawa dan mendatangkan ke Kalimantan.
Itu yang dinamakan interaksi antar ruang secara langsung dan tidak langsung. Terus di situ juga ada beberapa contoh interaksi antar ruang. Misalnya, itu ada perkebunan, di mana perkebunan antar daerah satu dan daerah yang lainnya itu berbeda dan kita akan saling melengkapi. Misalnya kita di Kalimantan tidak ada yang menanam buah stroberi. Nah, itu kita akan membeli dari Pulau Jawa. Begitu pula sebaliknya, yang di Jawa tidak menanam karet. Jadi kita yang menjual karet ke Pulau Jawa. Begitu seperti ikan, terus pasar, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya interaksi antar ruang itu juga punya kondisi, di mana kondisinya ini saling bergantung. Kondisi ini menyebabkan interaksi keruangan. Yang pertama itu ada saling melengkapi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi, contohnya adalah perkebunan. Misalnya di Kalimantan itu tidak ada penjual stroberi, tidak ada penanam stroberi. Jadi kita harus membeli stroberi ini dari Pulau Jawa. Stroberi di Pulau Jawa tadi akan dibawa ke Kalimantan. Begitu pula sebaliknya, yang ada di Pulau Kalimantan tapi tidak ada di Pulau Jawa, itu nanti orang Jawa akan membeli di Kalimantan terus membawanya ke Pulau Jawa. Itu yang dimaksud dengan kondisi saling melengkapi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan complementary. Yang kedua, itu ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, di mana pengertiannya adalah sebuah lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jadi, kesempatan antara ini bisa kita gunakan misalnya untuk hal kecil di sekitar kehidupan kita. Misalnya kemarin kalian sering belanja di toko A. Itu jaraknya 1 km dari rumah kalian. Nah, ternyata beberapa hari kemudian kalian menemukan kalau toko B yang berjarak cuma 500 meter dari rumah itu menjual barang yang sama dan harga yang lebih murah. Otomatis kalian akan memilih yang lebih murah. Itu namanya kesempatan antara, yaitu dia menawarkan alternatif yang lebih baik dibandingkan asal tujuanmu tadi yang pertama. Terus yang ketiga ada keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, yaitu transferability. Nah, transferability ini maksudnya adalah pengangkatan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan keuntungan. Nah, jadi di sini siapa yang sudah pernah belanja online? Siapa yang pernah belanja di Sampit, di Palangkaraya? Itu kalian akan memerlukan biaya yang lebih untuk ongkos kirim, biaya angkut, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dalam keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan ini, misalnya ketika usaha kalian yang pertama tadi adalah memerlukan biaya pengiriman lebih besar daripada keuntungan yang akan kalian dapatkan, kalian bisa mencari usaha yang lainnya, yang dimana usaha tersebut kalian bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dan serta biayanya yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Oke, sudah paham? Nah, itu tadi yang dimaksud dengan kondisi ya. Ini namanya kondisi saling bergantung yang menjadi terjadinya interaksi keruangan. Nah, sampai sini penjelasan Ibu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas yang bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Tugasnya ada 2. Yang mana yang pertama, di situ ada gambar wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan.
Lihat tanda panahnya. Pertanyaannya, jelaskan termasuk kondisi interaksi keruangan jenis apakah gambar di atas. Tadi sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya. Terus yang kedua, buatlah contoh dalam kehidupan sehari-hari kondisi interaksi keruangan dari gambar tersebut. Jadi kalian harus membuat contoh yang nyata, yang pernah terjadi di sekitar kalian. Nah, untuk yang nomor 2 juga sama, hanya yang berbeda adalah jenis gambarnya. Kalian bisa lihat gambarnya, terus tentukan jenis kondisi interaksi keruangan apa yang sedang terjadi. Terus carilah contoh yang terjadi di sekitar kalian. Jangan lupa mengerjakannya di buku tugas, dan sumbernya kalian bisa mencari di internet, bisa menghubungi ibu untuk pertanyaan tapi tidak bertanya jawaban. Terus kalian juga bisa membuka LKS-nya atau buku-buku yang kalian miliki. Oke, selamat mengerjakan. Selamat pagi.